Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Steve. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2003. Khotbah ini sudah berumur 20 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak pernah usang. Ayat nats khotbah diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 22, 35-38. Judul khotbah, Proses Kepemimpinan. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Shalom. Selamat malam semua. Malam hari ini kita akan belajar hidup, dan hidup ini adalah hidup dari seorang tokoh. Saya rasa tokoh ini tidak asing bagi kita. Tokoh ini merupakan tokoh yang sangat dikenal di dalam zaman Perjanjian Lama. Bahkan tidak jarang diceritakan di dalam kisah-kisah sekolah minggu. Malam hari ini kita akan coba belajar kembali kepada tokoh ini, dan kita akan coba bercermin dengan tokoh ini. Karena bagi saya, jalan hidup daripada sang tokoh yang akan coba kita pelajari, yang akan coba kita kaji, itu akan sangat bisa memberikan banyak manfaat untuk kita bercermin. Sama-sama kita akan membaca di dalam Kisah Rasul pasal 7. Kisah Rasul pasal 7 memang secara ideal harus dibaca seluruh pasal ini, khususnya ayat 1 sampai ayat yang ke-53. Tapi pada malam hari ini kita akan batasi pembacaan dari ayat yang ke-22 langsung loncat ke ayat 35 sampai 38. Jadi hanya beberapa bagian yang akan kita baca. Kisah Rasul pasal 7 ayat 22, lalu 35, 36, 37 dan 38. Selebihnya bisa dibaca di rumah. Nah, saya akan membacakan ayat 22 dan ayat 35. Nanti 36 Bapak dan Ibu sekalian yang membaca, 37 kembali saya, dan 38 akan dibaca oleh Bapak dan Ibu sekalian. Bisa paham? Kalau paham katakan amin. Puji Tuhan. Saya akan mulai dari ayat 22, lalu ayat 35, nanti 36 dilanjutkan oleh Bapak dan Ibu, 37 saya dan 38 dikembalikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ayat 22, pasal 7 Kisah Para Rasul dikatakan demikian. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan serta perbuatannya. Ayat 35, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga yang telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Tuhan bagimu dari antara saudara-saudaramu. Amin.
Saya akan memulai renungan pada malam hari ini dengan satu cerita yang bagi saya sangat menarik, tidak seperti biasa terjadi, khususnya di kota Bandung. Beberapa bulan yang lalu, saya cukup dikejutkan ketika saya melewati satu jalan, karena memang setiap kali atau setiap hari tepatnya saya akan ke kantor, saya selalu melewati jalan tersebut. Jalannya adalah Jalan Pajajaran. Nah, tidak seperti biasa waktu satu kali, beberapa bulan yang lalu saya melewati jalan itu, nampak sementara dilakukan perbaikan jalan. Artinya jalan yang memiliki lubang baik besar, bahkan yang paling terkecil itu sementara diperbaiki. Saya pikir jarang-jarang pemerintah Bandung memperbaiki jalan, kecuali kalau memang jalan tersebut ada lubangnya telah memakan kurban. Maklum, katanya negara kita ini lagi sulit keuangan. Jadi kalau terjadi hal tersebut bagi saya sangat menarik. Dan proses pembetulan jalan ini tidak terjadi hanya dalam satu hari, tetapi berhari-hari. Sampai batas-batas jalan yang sudah mulai hilang, yang mulai kusam atau kotor, itu mulai dibersihkan. Dan mulai dicat baru, yang putih dicat putih, yang hitam dicat hitam. Lalu pohon-pohon di pinggir Jalan Pajajaran tersebut yang memang banyak yang sudah mulai mati, diperbaiki, atau katakan dihijaukan. Nah, itu terjadi berhari-hari. Saya hanya berpikir seperti ini, apa yang akan terjadi sebetulnya dan apa yang sementara terjadi? Kok tidak seperti biasanya jalan diperbaiki? Nah, pada hari H, hari tertentu, saya melihat peristiwa yang lebih mencengangkan karena setelah jalan tersebut diperbaiki, jalan tersebut mulai dipenuhi oleh anak-anak sekolah dasar yang memakai seragam putih merah. Dan tiap-tiap mereka diberikan satu bendera merah putih dan mengacung-acungkan. Sementara mereka di sepanjang jalan dan mulai mengacung-acungkan bendera merah putih, saya melewati mereka. Saya berpikir boleh juga mereka menyambut saya. Ternyata tidak, itu hanya perasaan gede rasa, karena mereka bukan untuk menyambut saya. Dan di antara anak-anak yang sementara mengayun-ayunkan, mengibar-ngibarkan bendera merah putih, ada beberapa alat negara atau tepatnya polisi yang coba mengamankan jalan. Dan tiba-tiba jalan dari arah tertentu dihentikan, semua mobil berhenti, baru teka-teki yang dipertanyakan selama beberapa hari terjawab. Dari satu bandara yang namanya Hussein Sastranegara yang memang kebetulan di Jalan Pajajaran itu menyeruak satu mobil lengkap dijaga ketat oleh beberapa polisi. Selidik punya selidik, ternyata Presiden Republik Indonesia yang namanya Ibu Megawati melewati jalan tersebut. Oh, jadi pantas jalan diperbaiki, anak-anak diliburkan, suruh di pinggir jalan mengibarkan bendera. Alat negara menjaga. Saya bertanya, kenapa kok orang seperti beliau harus disambut dengan demikian meriah? Jalan harus dibetulkan, anak-anak harus menyambut. Saya rasa alasannya sederhana, karena memang beliau adalah orang nomor satu di Indonesia. Dia adalah presiden. Kalau boleh kita katakan dalam bahasa gamblangnya, dia adalah seorang besar, bahkan orang besar yang pertama di Indonesia. Dengan achievement, dengan prestasi yang bisa dia capai, dia menempati satu posisi yang paling tertinggi di Indonesia, yaitu seorang presiden. Dia orang besar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita membaca bagian yang baru kita telaah, ada satu tokoh yang ingin coba kita kaji, yang akan kita pelajari, namanya Musa. Sadar atau tidak sadar, ketika kita membaca sang tokoh ini merupakan orang besar. Bahkan kalau kita coba bandingkan dengan Presiden Indonesia, Musa ini jauh lebih besar. Dia adalah seorang yang besar. Bahkan beberapa komentator atau penafsir Alkitab mengatakan kalau ada orang nomor satu yang besar dalam zaman Perjanjian Lama, itulah Musa. Pertanyaannya sekarang demikian. Apa yang menjadikan Musa bisa dipandang sebagai orang yang besar dalam zaman Perjanjian Lama?
Adakah fakta-fakta yang cukup valid, yang cukup kuat, sehingga mampu menunjukkan kalau dia adalah seorang yang besar dan layak disebut orang besar dalam zaman perjanjian lama? Saya rasa ada banyak fakta yang bisa menunjukkan kalau Musa adalah seorang yang besar dalam zaman perjanjian lama. Fakta apa saja? Pertama, umpamanya, kalau kita melihat di dunia pada zaman sekarang ada 3 agama yang sangat berpengaruh. Pertama adalah agama Yudaisme yang sekarang dianut oleh bangsa Israel. Lalu yang kedua adalah agama Kristen. Dan yang ketiga adalah agama Muslim atau Islam. Nah, ketiga agama ini mengklaim dan meyakini kalau Musa merupakan nabi mereka. Sehingga kalau kita nyatakan salah satu fakta yang bisa menunjukkan Musa adalah orang besar, karena ketiga agama besar di atas muka bumi mengakui Musa sebagai nabi mereka. Jadi ingat, Musa ini bukan seorang yang hanya meletakkan atau membentuk satu yayasan Kristen. Dia tidak hanya meletakkan dasar satu denominasi gereja, bukan. Tapi dia dipandang sebagai seorang nabi dari ketiga agama besar di dunia, yang dianggap meletakkan dasar keyakinan daripada agama mereka. Yudaisme yang dasarnya di Taurat meyakini Musa sebagai peletak dasar keyakinan Yudaisme. Kita sebagai orang Kristen meyakini kalau Musa merupakan bagian daripada seorang nabi yang meletakkan juga ajaran Kristen. Bukankah kita memegang Taurat? Agama Muslim meyakini dia pun sebagai nabi mereka. Nah, secara faktual di dalam konteks agama ini maka bisa dikatakan dia adalah seorang yang besar. Adakah fakta yang lain? Ada. Kalau kita lihat dalam jenjang masalah kepemimpinan, dia seorang pemimpin yang karismatis, yang memiliki karisma. Dia tidak hanya mampu memimpin, tetapi juga memiliki kuasa mujizat. Dan Alkitab yang mengatakan dari ayat yang 35 sampai 38 tadi, mujizat di tangannya itu seperti kacang goreng. Hidupnya limpah dengan mujizat. Zaman sekarang banyak pemimpin mampu memimpin, tetapi miskin dengan mujizat. Di sisi yang lain ada banyak pemimpin yang limpah dengan mujizat, tetapi miskin dengan kemampuan memimpin. Waktu kita melihat figur Musa, Musa adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan memimpin, tetapi juga memiliki kuasa melakukan mujizat. Inilah seorang pemimpin yang bisa dikategorikan karismatis, memiliki karisma. Saya membaca sepanjang perjalanan bangsa Israel, waduh, yang namanya mujizat yang dikerjakan oleh Musa banyak sekali. Dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan mujizat. Satu kali waktu di belakang orang-orang Mesir akan menghancurkan bangsa Israel, di depan laut, dia hanya tinggal mengacungkan tongkat ke laut dan laut terbelah menjadi 2. Ada yang bisa melakukan di sini? Sulit kalau bukan karena kuasa Tuhan. Dia berjalan di padang belantara 40 tahun lamanya. Melalui tangan dia Allah bisa menurunkan yang namanya mana. Dan bangsa Israel bisa makan sampai kenyang dengan mana tersebut. Melalui tangan dia Allah bisa menurunkan daging sehingga mampu memberi makan ratusan ribu orang di tengah padang belantara. Suatu kali bangsa ini berjalan kehabisan air dan mereka mulai berteriak meminta air. Apa yang Musa lakukan? Dia hanya tinggal acungkan tongkat. Tongkat tersebut diacungkan ke satu bukit batu. Dalam bahasa modernnya bukit batu tersebut berubah menjadi dispenser. Keluar air. Dan orang bisa minum. Satu kali sementara mereka berjalan, mereka mengalami kehausan yang sama. Lalu mereka bertemu dengan satu mata air yang namanya Mara. Waktu air dicoba ternyata apa? Pahit. Apa yang dilakukan Musa? Dia hanya mengambil satu ranting dan ranting tersebut dilemparkan ke mata air. Alhasil apa? Air tersebut menjadi tawar dan bisa diminum. Kita jangan coba-coba. Kalau kita melakukan hal yang sama seperti Musa, umpamanya mengambil ranting dan melemparkan ke satu air yang pahit, saya rasa airnya bukan tawar malah mampet, katanya begitu bahasa Jakarta bilang. Itulah Musa.
Bisa dikatakan dia seorang pemimpin yang karismatis. Dalam status sosial yang lain, dia seorang panglima dari angkatan bersenjata yang sangat besar. Dia adalah seorang pemimpin yang harus memimpin ratusan ribu jemaat di dalam tangan dia. Jadi sekali lagi, inilah fakta-fakta yang mau menunjukkan kalau Musa adalah seorang yang besar. Saya rasa di antara Bapak dan Ibu sekalian bisa menambahkan dengan segudang fakta-fakta lain sehingga bisa menyimpulkan sebetulnya kita sementara berhadapan dengan satu tokoh yang besar. Bagi saya yang sangat menarik dalam kehidupan Musa, Musa bukan hanya seorang tokoh yang besar. Di samping dia seorang tokoh yang besar, dia pun terbuka untuk dipakai oleh Allah. Zaman sekarang banyak orang besar, tetapi apakah orang besar tersebut adalah orang yang terbuka untuk dipakai oleh Tuhan? Belum tentu. Tapi ketika kita berhadapan dengan figur yang bernama Musa, dia adalah seorang yang besar. Memiliki jenjang yang belum tentu kita lewati dalam hidup kita, tapi dia sudah mencicipi, dia sudah menginjakan kakinya di sana. Waktu dia mencapai puncak prestasi, dia tidak hanya mendapatkan prestasi tersebut sehingga patut dirinya dikatakan sebagai orang nomor satu dalam zaman perjanjian lama, tetapi dia pun terbuka untuk dipakai oleh Allah. Dan Allah memakai dia. Saya rasa kalau saya bertanya dari ujung di atas sampai ujung yang di bawah, pertanyaannya apakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Rasanya di antara kita akan spontan mengatakan, jelas siapa yang gak mau dipakai oleh Tuhan. Tapi seringkali di dalam realita kenyataannya, ada orang yang mau dipakai oleh Tuhan, tetapi dia tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Atau ada orang yang terbuka untuk dipakai oleh Tuhan, tetapi ketika ia dipakai oleh Tuhan atau ketika Allah memakai dia tidak bisa dipakai secara maksimal. Kok seakan-akan ada semacam stumbling block, ada semacam satu batu penghalang yang terus mengganjalnya sehingga dia tidak bisa maksimal dipakai oleh Tuhan. Dan memang ada orang juga yang bisa maksimal dipakai oleh Tuhan. Lalu apa kaitannya antara dipakai Tuhan dengan Musa? Di sini yang ingin saya coba kaitkan. Musa adalah orang yang besar, dia dipakai Tuhan dan pemakaian Tuhan atasnya begitu maksimal. Walaupun Allah memakai dia secara maksimal, pemakaian Allah secara maksimal atas hidup Musa itu tidak dicapai secara sekaligus, tetapi tahap demi tahap. Kalau boleh dalam bahasa kerennya dikatakan fase demi fase, masa demi masa. Nah, dengan melihat hidup Musa, saya ingin mengajak untuk semua Bapak dan Ibu sekalian bercermin bagaimana caranya agar kita bisa dipakai secara maksimal oleh Allah. Kalau boleh kita kategorikan, kalau boleh kita pilah, hidup Musa itu bisa dibagi di dalam 3 fase atau 3 bagian, 3 kategori. Karena kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Musa berumur 120 tahun. Zaman sekarang tuh jarang yang 120 tahun. Cicap, pecap begitu bahasa dewanya, itu pun sudah bagus, apalagi kecap. Biasanya kalau udah di atas 90 tinggal linunya, tinggal rematiknya. Ini Musa 120 tahun. Dan kalau kita coba pilah, maka umur Musa itu bisa, atau hidup Musa itu bisa dibagi dalam 3 bagian, 3 fase. 40, 40, dan 40. Coba kita bercermin belajar daripada 3 fase dari hidup Musa ini. Kira-kira apa yang menyebabkan dia bisa dipakai secara maksimal? Dia tidak mengalami pemakaian Allah secara mulus. Dia mengalami yang namanya penolakan, bukan? Alkitab katakan Musa ini yang ditolak oleh umatnya. Kenapa dia ditolak? Tapi kenapa pada lain waktu dia bisa dipakai oleh Tuhan tanpa ditolak oleh umatnya? Ini yang akan kita pelajari. Fase yang pertama, 40 tahun yang pertama, saya sebut sebagai fase I am something, atau aku adalah sesuatu. Fase yang pertama adalah fase di mana Musa menganggap dirinya adalah sesuatu.
Dari jemaat mungkin mulai bertanya, dari mana saya mendapatkan kalau fase ini bisa dikatakan sebagai fase sesuatu. Musa merasa dirinya sesuatu. Sederhana. Ayat yang ke-22 mengatakan demikian, Musa itu dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ini hal yang pertama. Jadi satu kali ketika terjadi satu pembantaian dan pembunuhan atas orang-orang Israel, orang tua Musa melepaskan Musa ke dalam air dan oleh seorang putri di istana Firaun dia diambil dan diangkat menjadi anak raja. Karena dia diangkat sebagai seorang anak raja, jelas dia mendapatkan pendidikan dan hak khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakat secara umum di Mesir. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-22 dia dididik dengan pendidikan Mesir. Dan karena statusnya sebagai seorang anak raja, dia memiliki kekuatan kuasa di dalam perkataan dan perbuatannya. Berapa lama? 40 tahun. Harus kita pahami Mesir pada zaman Musa hidup adalah satu kekuatan yang memegang dunia pada masa itu. Jadi kalau kita yang senang membaca sejarah dunia, kita melihat dalam sejarah dunia itu ada kekuatan yang muncul, nanti tenggelam. Sementara yang ini tenggelam, yang lain muncul. Nah kalau kita coba lihat sejarah dunia, kekuatan yang pertama muncul di dunia itu adalah Mesir. Dan itu waktu Musa hidup. Nanti satu kali Mesir mulai redup, turun, ada kekuatan lain yang naik ke atas. Kekuatan apa itu? Kekuatan Asyur. Waktu Asyur atau Syria turun, muncul kekuatan lain yang disebut dengan Babilonia. Waktu Babilonia turun, muncul kekuatan lain yang disebut dengan Media Persia. Waktu Media Persia turun, muncul kekuatan lain yang disebut kekuatan Yunani. Waktu Yunani turun, muncul kekuatan lain yang disebut kekuatan Roma. Nah itu silih berganti terus. Jadi waktu Musa hidup, Mesir pada zaman tersebut merupakan senter pusatnya dunia. Sehingga di dalam masalah pendidikan, di dalam masalah kekuatan politik, Mesir adalah negara yang sangat unggul. Kalau kita mau bandingkan pada zaman sekarang, mungkin yang namanya pendidikan Mesir itu setara dengan pendidikan di Inggris mungkin, di Jerman, atau di Amerika. Mutu pendidikan yang sangat tinggi. Dan Musa selama 40 tahun dia dididik di dalam pendidikan Mesir. Itu membuat dia menjadi seorang yang pintar, sehingga mampu pada ujungnya sebagai modal untuk menuliskan hukum-hukum Taurat. Sehingga dia memiliki rasa percaya diri karena dia seorang anak raja. 40 tahun di dalam satu pendidikan akan merubah pemikiran dan hati seseorang. Dan itu mengakibatkan Musa merasa dirinya sesuatu. I am something. I have something. Saya punya sesuatu. Saya punya pendidikan, saya punya kemampuan. Nah kalau kita melihat dari ayat 22 terus sampai ayat 28, ceritanya akan menjadi jelas. Katanya satu kali dia turun ke tengah-tengah masyarakat yang satu kali akan dia pimpin. Nah, waktu dia turun ke tengah masyarakat yang satu kali akan dia pimpin, dia melihat ada orang Mesir dengan orang Yahudi berkelahi. Tanpa bilang A, tanpa bilang B, dia datang ke orang Mesir tersebut dan apa yang dilakukan? Dia pukul orang Mesir tersebut. Alkitab katakan apa? Mati. Saya berpikir Musa ini badannya seperti apa sih? Kok berkelahi tanpa senjata bisa bunuh orang? Nah kalau kita melihat latar belakangnya baru kita paham. Dia adalah seorang anak apa? Raja. Tradisi dan kebiasaan di Mesir, setiap anak raja itu harus dilatih dengan latihan militer. Jadi badannya tuh akan besar. Saya rasa Musa tidak seperti saya badannya. Ini bukan kurus, ini ramping. Banyak hamba-hamba Tuhan iri dengan badan saya. Ini badan yang ideal katanya untuk seorang hamba Tuhan. Nah Musa tidak seperti saya, dia besar. Mungkin seperti Aderai. Bayangkan tiap hari dilatih secara latihan militer. Nah satu kali waktu dia lihat ada orang Mesir dengan orang Israel berkelahi. Gak pikir panjang. Dia datang, dia pukul, pak puk, jatuh.
Lari atau tidak? Tidak lari. Berani hatinya. Lah model kita kan kalau berkelahi sudah pukul orang, kepinginnya apa? Pakai aji kudu ya. Kudu lari. Ciao. Saya dulu waktu masih kecil, karena saya tinggal di perkampungan, yang namanya perkelahian tuh hal yang biasa. Saya masih ingat kalau saya sudah pukul orang, selalu saya langkah 1000. Karena biasa kalau udah pukul orang, hati tuh dak. Ini Musa saya pukul orang, mati. Tenang. Dia lihat kiri kanan sambil bersiul cari skup. Tanah angkat. Dia gali tanah. Ini saya bisa cerita gini karena saya hadir waktu itu. Jadi tanah digali, dia masukkan, dia tutup. Dia pergi. Pikirnya dengan memiliki sesuatu, dia bisa menarik simpati umat Allah, sehingga akan menjadikan dia sebagai seorang apa? Pemimpin. Besok harinya ada sesama Israel berkelahi. Musa datang ke tengah-tengah mereka dan mengatakan, loh kenapa kamu berkelahi? Kan kamu sebangsa. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka adalah begini, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau akan membunuh kami sama seperti engkau membunuh orang Mesir tersebut? Waktu umat Allah, bangsa Israel berbicara, apakah engkau akan membunuh kami sama seperti orang Mesir tadi? Lalu bangsa Israel mengatakan, haruskah kami laporkan engkau kepada raja bahwa kau sudah membunuh orang Mesir? Muncul yang namanya ketakutan. Penolakan terhadap Musa oleh umat yang satu kali akan dipimpinnya, itu menimbulkan satu ketakutan. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, ini mengakibatkan Musa apa? Lari. Kalau orang tanya kepada saya, hal apa yang paling menyulitkan Allah memakai hidup seseorang? Hal apa yang menjadikan Allah sulit untuk menjadikan seorang dipakai untuk menjadi pelayannya? Saya bicara jujur. Kalau ada hal tersebut adalah di mana orang merasa memiliki sesuatu, merasa memiliki potensi, sehingga dengan kemampuan dan potensi yang dia miliki, dia merasa layak dan mampu untuk melayani. Di situ hal yang paling menyulitkan untuk Allah memakai seseorang. Waktu Musa dididik 40 tahun, ini sudah membentuk sikap Musa. Dan dia merasa bahwa dia memiliki sesuatu. Dia memiliki kekuatan dan kekuasaan di dalam perkataan dan tindakannya. Ketika dia merasa bahwa dirinya potensi, memiliki sesuatu, dan dia pikir dengan kemampuan yang dia miliki, dia bisa menaklukkan umat Allah sehingga umat Allah bisa tunduk kepadanya, dan dia bawa pimpin keluar dari Mesir. Justru di sana terjadi yang namanya penolakan. Sekali lagi, kalau ada hal yang paling menyulitkan untuk Allah memakai seseorang adalah orang itu merasa memiliki kemampuan, I am something, orang itu merasa memiliki potensi. Saya bicara jujur, Allah yang kita sembah bukan Allah yang tidak memiliki kemampuan sehingga dia harus dibantu oleh kemampuan kita. Bukan. Dia adalah Allah yang sanggup, dia Allah yang mampu. Tapi seringkali yang sulit dan menyulitkan Allah untuk memakai kita merasa paling layak karena kita merasa memiliki sesuatu. Padahal itu yang paling menyulitkan Allah untuk memakai kita. Mari kita bercermin bersama-sama. Kalau kita bisa melayani Tuhan, jangan pernah merasa bahwa itu cukup layak kita terima. Allah tidak tertarik dengan kemampuan, Allah tidak tertarik dengan kehebatan yang kita miliki. Kalau kita mau jujur, ada banyak orang yang lebih hebat dibandingkan kita. Kalau kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pemuji, percayalah, bukan karena Allah tertarik dengan kemampuan cara kita menyanyi. Kalau mau berbicara potensi, di luar sana ada banyak orang yang lebih baik menyanyi dibandingkan kita. Kalau Allah bisa memakai kita menjadi seorang pengkhotbah, penceramah, pembicara, bukan karena kita memiliki kemampuan fasih lidah. Karena saya tahu di luar sana ada orang yang lebih hebat, bisa berbicara, melampaui kemampuan kita semua. Saya kadang-kadang heran kalau melihat tukang obat,
Itu dari terbit matahari sampai pada masuknya, ada aja bahan pembicaraan. Bahasa Inggrisnya ngacapruk begitu. Gak habis idenya. Saya kadang-kadang kalau disuruh berkhotbah itu rasanya harus jungkir balik mencari ide. Jadi kalau kita merasa karena kita memiliki kefasihan lidah lalu Allah jatuh cinta, wah kamu fasih lidah. Enggak. Kalau kita bisa bermain musik, percayalah bukan karena kita pandai bermain musik Allah jatuh hati sehingga mengangkat kita menjadi pelayannya. Tidak. Ada banyak pemain musik yang lebih baik dibandingkan mungkin dengan kita. Kalau begitu di mana letaknya? Saya harus akui jujur. Just by grace, hanya karena anugerah, karena kasihnya dia pilih kita. Itu saja. Kalau malam hari setelah saya berdoa dengan istri dan anak-anak saya sementara di meja kerja dan saya merenung, bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Engkau berikan begitu banyak tanggung jawab dan pekerjaan yang harus saya emban? Begitu banyak kesempatan yang Kau bukakan sehingga saya bisa melayani Tuhan. Kalau saya bercermin dengan diri saya harus akui di depan Tuhan, ada banyak orang yang lebih baik dibandingkan dengan diri saya. Ada orang yang lebih banyak hebatnya dibandingkan diri saya. Dan kenapa Engkau memilih hamba-Mu Tuhan Yesus? Setiap kali saya bertanya demikian, selalu jawabannya satu. Aku yang sudah pilih. Aku yang sudah anugerahkan. Dan kalau aku anugerahkan itu karena masalah apa? Kasih. Sadari. Kalau kita bisa menempati posisi yang sekarang dan ingin dipakai Tuhan, bukan karena kehebatan dan potensi kita. Bukan. Lupakan kalau kita berpikir seperti itu. Hanya masalah anugerah. Jadi sekali lagi, hal yang paling menyulitkan untuk Allah memakai kita adalah sindrom kecap ABC. Tahu kecap ABC? Selalu nomor 1. Aduh, ketemu dengan orang begini susah kerjasama. Sehingga dalam pekerjaan Tuhan pun merasa bahwa dia bisa dipakai Tuhan karena dia memiliki sesuatu. Saya tegaskan, itu yang membuat Musa gagal dipakai Tuhan. Itu yang mengakibatkan umat Allah menolak dia. Bukankah jelas dikatakan ayat yang ke-35, Musa ini yang ditolak oleh umat Allah. Karena dia merasa memiliki sesuatu. Fase yang kedua, 40 tahun yang kedua, saya sebut sebagai fase I am nothing. Saya bukan apa-apa. Nol. Nothingness. Orang Amerika kalau bicara saya itu I, gak pernah huruf kecil I, gitu. I selalu huruf besar, pride, bangga. Tapi justru itu yang paling sulit dipakai oleh Tuhan. Katanya kalau I atau saya ini mau dipakai oleh Tuhan itu harus ditekuk jadi O, kosong. Itu kunci pemakaian Tuhan. Fase yang kedua, Allah bisa memakai Musa. Dan fase ini bisa dikategorikan sebagai I am nothing. Perhatikan. Waktu bangsa Israel mengatakan, siapa yang mengangkat engkau jadi pemimpin dan hakim atas kami? Haruskah aku laporkan bahwa engkau sudah membunuh orang Mesir? Musa mengalami ketakutan dan dia lari ke satu tempat yang namanya Midian. Dia mengalami yang namanya culture shock, shock budaya. Berapa lama? 40 tahun. 40 tahun dia mengalami syok. Karena dia harus merubah seluruh kebiasaan yang begitu nikmat sebelumnya menjadi satu kebiasaan yang sangat sederhana. Kalau sementara 40 tahun yang pertama di Mesir dia berbicara politik, berbicara filsafat, berbicara dengan orang-orang yang sangat pintar. Sekarang 40 tahun terdampar di satu tempat yang namanya Midian, dia hanya bisa berbicara dengan orang-orang yang sederhana, yang pekerjaannya hanya beternak dan mengurusi hewan-hewan. Bayangkan, seorang putra mahkota pintar dilempar di satu tempat harus berbicara sederhana. 40 tahun yang pertama dia selalu tinggal dalam keramaian, sekarang dilempar harus tinggal di dalam kesepian padang belantara.
40 tahun yang pertama dia tinggal di dalam kemudahan. Biasa hanya dengan bunyi begini, stick muncul. Bukankah dia anak raja? Tapi sekarang kalau bunyi 2 kali, yang bunyi apa? Mbe. Nah, seperti begitu. Nah, ada stick yang muncul. 40 tahun. Dan 40 tahun yang kedua ini, Tuhan buat dia sampai merasa nothingness. Merasa tidak memiliki apa-apa. Jangan aneh kalau satu kali panggilan Tuhan datang, kata-kata yang keluar, siapa aku Tuhan? Sehingga aku harus menghadap seorang seperti Firaun untuk menjadi alatmu membebaskan bangsa Israel. 6 bulan yang lalu saya bertemu dengan seorang rekan saya, dia seorang pendeta. Saat ini dia sedang menyelesaikan master di dalam bidang sosiologi dan dia mengambil sosiologi di Universitas Indonesia. Saya kalau bertemu dengan dia senang, bersemangat, karena kebetulan saya sendiri senang dengan ilmu sosiologi. Nah, waktu saya bertemu 6 bulan yang lalu dengan rekan saya ini, dalam satu diskusi pembincangan ada suatu hal yang menarik. Dia tiba-tiba, karena memang dia senang meneliti orangnya, dia lemparkan satu kasus yang bagi saya sangat menarik. Kasusnya seperti ini, Pak Steve, pernah perhatikan enggak? Apa saya bilang? Mengapa orang yang kalau sekolahnya dari SD di negeri ya, SMP-nya negeri, SMA-nya negeri, kuliahnya di negeri, ujung-ujungnya keluar lebih banyak yang jadi pegawai negeri. Tapi kalau yang dari SD sekolahnya di swasta, SMP-nya di swasta, SMA-nya di swasta, kuliahnya di swasta, kebanyakan itu jadi karyawan atau pekerja di perusahaan-perusahaan swasta atau jadi pengusaha. Kalau saya memang lain sendiri, saya itu dari negeri-negeri jebulnya jadi pendeta. Di luar penelitian dia. Ya memang sekarang banyak yang begitu, ada insinyur jadi pendeta, dokter Andes jadi pendeta, asal jangan pendeta jadi pengusaha. Nah dia lemparkan hal yang seperti itu. Lalu dia katakan begini, loh bukankah kurikulumnya sama? Kurikulum matematika yang diajarkan di swasta kan sama dengan yang di negeri. Loh kalau di negeri 2 tambah 2 4, masa di swasta 2 tambah 2 5? Sama juga podo 4. Kalau di negeri dapat geografi, di sana geografi. Di sini dapat Pancasila, di sana Pancasila. Di sini ilmu bumi ya, di sana ilmu bumi. Di sini PPKN ya, di sana PPKN. Sama semua, tapi kenapa produknya lain? Itu yang jadi proyek penyelidikan dia. Waktu kami berdiskusi, dia ungkapkan hasil penelitiannya ini hasilnya. Saya cukup kaget dan menarik. Dia katakan begini, sebetulnya yang paling kuat mencengkram dalam satu sekolah itu bukan kurikulum yang napa secara mata, belajar matematika itu. Tapi ada kurikulum yang disebut dengan hidden curriculum, kurikulum yang tersembunyi. Saya bilang apa ini? Pergaulan. Kalau orang yang dari pegawai negeri biasanya akan lemparkan anaknya untuk sekolah di negeri. Sehingga segala pola pikir, kebiasaan-kebiasaan di dalam masalah kepegawaian yang sifatnya negeri, itu akan menjadi gaya dialog mereka. Tapi kalau yang swasta, umpamanya yang orang memang punya perusahaan atau apa dilemparkan ke sekolah swasta, itu akan membentuk satu pola pikir. Sehingga orang akan berpikir seperti latar belakang yang sangat kuat yang dia bawa di rumahnya. Padahal itu hanya sekian tahun. Bayangkan Musa, 40 tahun. Dia dalam lingkungan yang seperti itu, apakah tidak terbentuk pikirannya? 40 tahun dengan orang yang sederhana, orang yang tidak memiliki atau tidak mengerti terlalu banyak ilmu. Dan itu yang menjadikan dia merasa I am nothing. Kalau orang bertanya kepada saya, di mana awalnya Allah mampu memakai Musa? Saya bicara jujur, Allah hanya akan mampu memakai seseorang kalau orang tersebut merasa bahwa dirinya tidak mampu. Dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dijual. Sehingga kalau dia bisa dipakai Tuhan, kesadarannya hanya satu, itu hanya Engkau Tuhan yang pilih saya. Dan bukan karena sesuatu yang saya miliki. Kadang-kadang untuk Allah bisa memakai seseorang sampai maksimal, dia butuh untuk mematahkan kesombongan orang tersebut sampai 40 tahun.
Kalau sampai sekarang kita belum mampu dipakai Tuhan atau tidak maksimal, jangan-jangan ada sesuatu yang memang Allah harus patahkan dalam diri kita. Sehingga itu tetap menjadi satu penghalang untuk Dia memakai kita. Satu bejana bisa diisi kalau bejana tersebut kosong. Dan kalau satu bejana diisi oleh air, dia tidak akan bisa diisi oleh air yang lain. Kecuali air yang ada dalam bejana tersebut dituangkan untuk dibuang, sehingga waktu kosong bejana tersebut bisa diisi oleh air yang baru. Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, kadang-kadang kita harus mengizinkan untuk Dia masuk tangannya ke dalam diri kita dan mulai membentuk kita. Sampai kita memahami bahwa kita adalah nol dan tidak memiliki apa-apa. Tidak selalu mudah mengalami fase-fase yang seperti ini. Saya masih ingat satu kisah. Seorang perempuan berdosa datang kepada Kristus membawa minyak pualam, minyak narwastu dalam satu botol pualam. Minyak tersebut tidak akan pernah bisa keluar dan tidak bisa tercium keharuman wanginya, kecuali lewat satu hal, dipatahkan leher tersebut atau leher pualam tersebut, dan ketika leher pualam tersebut dipatahkan, wangi akan keluar. Kadang-kadang untuk kita bisa mengharumkan, bisa menebarkan keharuman Kristus, butuh mengalami yang namanya pematahan seperti ini. Musa mengalami hal tersebut. Jangan aneh kalau satu kali Allah memanggil dia katakan, siapa aku Tuhan? Karena dia sadar bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu. Trauma penolakan muncul di depannya. Tapi Allah katakan, engkau harus. Dan aku sudah pilih engkau. Fase yang ketiga, saya sebut sebagai fase God is everything. Allah segala-galanya. Ini fase 40 tahun yang ketiga. Fase di mana Allah bisa memakai secara maksimal seorang yang bernama Musa. Waktu Musa sadar bahwa penetapan Allah atas dirinya, bahwa dia akan dipakai sebagai alat yang akan membebaskan bangsa Israel, tidak bisa dirubah. Dan waktu dia bercermin dengan dirinya tidak memiliki apa-apa, dia tidak menolak panggilan Tuhan. Tapi dia sudah melakukan sesuatu yang paling tertepat. Waktu dia merasa dirinya tidak memiliki apa-apa, justru dia memegang Allah yang memiliki apa-apa. Waktu dia merasa tidak mampu, waktu dia merasa nol, dia mengisi hidupnya yang merasa nol dengan Allah yang merupakan apa-apa bagi dirinya. Dan ingat, Allah akan sangat menghargai orang yang berani bergantung dan mau memegang Dia. Dan Dia akan menunjukkan kuasanya kepada orang yang terbuka, berani bergantung kepada Allah. Itulah Musa. Kalau kita lihat setelah Musa memegang Allah dan menjadikan Allah segala-galanya, pemakaian Allah terjadi maksimal atas hidup Musa. Saya rasa sadar diri, merasa diri tidak mampu dan bukan apa-apa, itu baik. Tetapi jangan hanya berhenti bahwa kita merasa diri kita bukan apa-apa. Karena kalau kita hanya tinggal di dalam hal ini, kita akan frustrasi, merasa tidak berharga hidup. Justru waktu kita merasa tidak ada apa-apa, kita harus memegang Allah yang menjadi apa-apanya bagi kita. Saya masih ingat satu kali, seorang mahasiswa teologi menyenangi seorang mahasiswi teologi. Dia jatuh cinta kepada seorang mahasiswi teologi. Lalu si mahasiswa ini satu kali coba mendekati sang mahasiswi. Jadi satu dialog. Dalam dialog tersebut sang mahasiswa mengatakan begini, kelihatannya engkau cocok untuk aku. Engkau bisa menopang pekerjaan pelayanan yang sudah dan yang akan dibebankan Allah kepadaku. Kelihatannya engkau dari Tuhan. Nah ini kalau udah bilang dari Tuhan susah dilawan ini kalau begini.
Si mahasiswi dia melihat sang mahasiswa. Lalu sang mahasiswa ini tiba-tiba mengatakan begini, hanya saya tidak punya apa-apa. Saya bukan apa-apa. Dan saya bukan siapa-siapa. Loh, siapa yang mau kepada orang gini? Yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kan jurig yang begitu. Nah, perlu kita minder. Saya masih ingat dari sekian hari raya di dalam hari raya orang Kristen, ada satu hari raya yang tidak bisa saya lupakan, yaitu hari raya saya berjumpa dengan istri saya sekarang. Oh, itu saya ingat di sini. 25 Desember jelas saya hafal itu hari Natal. Paskah bulan April. Tapi hari ini nggak boleh dilupakan. 31 Juli tahun 86 jam 2:30 di Kentucky Fried Chicken. Itu saat saya mengungkapkan kepada istri saya bahwa saya menyukainya. Saya tidak berbicara seperti mahasiswa tadi, paling tidak motor masih saya punya. Waktu saya akan mengungkapkan sesuatu memang sulitnya luar biasa, biarpun sering berkhotbah begitu. Saya rasa kita nggak perlu tinggal di dalam masalah merasa tidak memiliki apa-apa, karena kita memiliki Allah yang bisa menjadi segala-galanya bagi kita. Tadi dikatakan kecil besar, bagi Allah itu sama. Bahkan ketika yang kecil dipegang oleh Allah, kecil ini bisa memberi arti. Bahkan bisa berfungsi maksimal. Kalau tidak percaya, kita bisa banyak melihat realitas sehari-hari yang sebetulnya nampaknya kecil tetapi berdampak besar. Orang bisa secure ya, bisa rasa aman pakai mobil karena ada remnya. Kecil kan lem tuh dibandingkan mesin. Ada di sini yang berniat pakai mobil nggak ada remnya? Kecil. Jadi sekali lagi, Allah akan sangat menghargai ketika kita bergantung kepadanya. Dan waktu kita melihat perjalanan hidup Musa, dia bergantung dan memegang Allah, dia berjalan bersama dengan Allah. Di sana mujizat Allah mulai terjadi. Waktu dia berhadapan dengan Firaun, 10 tulah turun. Kalau kita lihat secara hati-hati, khususnya membaca beberapa pandangan daripada ahli-ahli teologi, sebetulnya 10 tulah yang terjadi atas Mesir itu lebih daripada hanya sekedar perbuatan mujizat Allah. Karena yang dituliskan di sini seakan-akan Allah ingin memberikan pesan, Musa datang dengan nama Yahweh, dengan nama Allah. Waktu dia datang ke Mesir, dia mampu melakukan 10 tulah atas nama Yahweh tersebut. Nah, apa maksudnya ini? Negeri Mesir pada zaman tersebut adalah negeri yang begitu meyakini kekuatan dewa-dewa atau ilah-ilah. Itu sebabnya hampir tiap tempat di Mesir diyakini dikuasai oleh ilah-ilah tertentu. Ilah yang paling tinggi di Mesir adalah Osiris. Osiris diyakini adalah dewa yang mampu memelihara sungai Nil dan mampu memelihara anak-anak sulung Mesir. Sehingga kalau anak sulung Mesir tetap hidup itu karena seorang dewa yang namanya Dewa Osiris. Kalau Mesir bisa memiliki tanah yang subur karena sungai Nil, itu karena pemeliharaan seorang dewa yang namanya Osiris. Tapi ketika datang seorang yang bernama Musa berhadapan dengan seorang yang bernama Firaun, dia hanya menunjukkan tongkatnya tersebut ke sungai Nil. Osiris yang dianggap dewa yang paling tertinggi tidak mampu melawan Yahweh. Dan sungai tersebut berubah menjadi darah. Sehingga dalam pandangan orang Mesir, Allah yang disembah Musa lebih tinggi daripada dewa Osiris. Pada tulah yang ke-10, anak sulung mati semua menunjukkan dewa yang paling terhebat di Mesir tidak mampu melawan Yahweh. Sehingga Firaun dan orang Mesir mengatakan, suruh mereka keluar. Kalau tidak kami semua akan mati. Karena dewa tersebut tidak mampu bukan melindungi. Tiap-tiap tulah menunjukkan kemampuan Yahweh mengatasi dewa-dewa yang ada di Mesir. Dan itu hanya bisa terjadi kalau seorang berani terbuka bergantung kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dunia pada zaman sekarang mencari orang yang produktif. Dunia pada zaman sekarang mencari orang yang pintar. Dunia pada zaman sekarang mencari orang yang potensi.
Tetapi Allah pada zaman sekarang, Dia mencari orang yang terbuka terhadap dirinya. Siapakah di antara kita yang paling terbuka? Itulah yang akan dipakai oleh Tuhan. Saya ingat satu kali ketika membaca riwayat seorang hamba Tuhan yang sederhana. Dia memiliki latar belakang yang kurang baik. Dia selalu memimpin budak-budak. Dia selalu memukul budak dan menganiaya budak. Dia adalah kepala budak-budak yang senantiasa bekerja di atas perahu. Dia adalah seorang ateis yang tidak meyakini adanya Allah. Sampai satu kali ketika dia membawa sekerombolan budak-budak menyeberangi lautan, di tengah lautan kapal yang mereka tumpangi itu dihantam oleh ombak. Layar yang menjadi modal utama untuk menggerakkan kapal itu hancur, sehingga kapal tidak bisa bergerak. Dan kalau layar sudah hancur, tidak bisa bergerak, hanya satu kemungkinan yang akan dialami oleh seluruh awak kapal, mati di tengah laut. Sang budak, sang kepala budak yang ateis ini, satu kali berkata seperti ini, kalau memang ada Allah, maka pastilah Dia bisa membawa kami semua sampai di pantai. Secara pikiran manusia, kapal yang tidak memiliki layar tidak mungkin sampai di pantai, apalagi dengan gelombang yang besar. Dalam biografinya dikatakan satu kali kapal tersebut bisa sampai di pantai. Sebelum sampai di pantai dia mengatakan, kalau kapal ini bisa sampai ke pantai, aku percaya Allah itu ada. Ternyata satu kali kapal itu sampai di pantai. Si kepala budak yang jahat, yang sering kali menganiaya dan memukul budak, ketika turun di pantai, dia tidak pergi ke tempat pelacuran, tidak pergi ke tempat-tempat mabuk, tapi dia langsung pergi ke gereja dan berlutut di gereja, mengakui bahwa ada Allah. Dari mulut seorang yang dulunya memimpin budak, muncul satu pujian yang sering kali kita nyanyikan sampai sekarang, yang berjudul Amazing Grace. Dialah John Newton, seorang yang sederhana, tapi lagunya bisa kita nyanyikan. Dari masyarakat yang paling rendah sampai doktor-doktor tahu lagu itu. Tidak diciptakan oleh seorang komponis sehebat Bach, Mozart, tidak, orang yang sederhana. Tapi keterbukaannya terhadap Tuhan memampukan Allah memakai dia. Sekali lagi, sejauh mana kita terbuka? Kalau kita ingin memahami bagaimana caranya untuk Allah bisa memakai kita secara maksimal, gantungkan hidup kita kepada Dia. Jadikan Dia segala-galanya bagi kita. Waktu kita terbuka dan menjadikan Dia segala-galanya dalam hidup kita, disitulah Allah bisa memakai kita. Ada peribahasa mengatakan kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Kalau kita turun tangan, Allah angkat tangan. Di mana posisi kita? Hanya kita yang mampu menjawab. Musa menjalani satu masa panggilan yang tidak mulus sampai pada ujungnya bisa dipakai secara maksimal. Apakah kita pun rindu dipakai secara maksimal? Jadikan Dia segala-galanya di dalam hidup kita. Amin.